student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? I hope you will be fine. Berharap semoga kalian dalam keadaan baik ya. Now we are going to continue our lesson. On the lesson 13, the title is I'm sorry for your loss. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Inggris untuk lesson 13 dengan judul Aku turut berduka atas kehilanganmu ya. In this section, you will learn about reporting past activities yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nisa akan mengulang kembali agar kalian lebih paham untuk bagaimana cara menjawab soal nantinya yang berhubungan dengan reporting past activities. Itu menceritakan atau melaporkan kejadian yang telah berlalu ya. Untuk materi berikutnya, mohon disimak untuk slide berikut. Terima kasih. Baik, kita langsung saja masuk ke materi tambahan yang pertama, yaitu tentang reporting past activities. Reporting past activities adalah menginfokan atau melaporkan kegiatan yang sudah lewat atau sesuatu hal yang sudah terjadi ya. Kita akan lihat bentuk reporting past activities dalam bentuk dialog. Why do you look sad? Mengapa kamu terlihat sedih? My uncle passed away yesterday. Pamanku meninggal kemarin. I'm sorry to hear that. Aku turut berduka cita. Please accept my deepest condolences. Terimalah ucapan bela sungkawaku yang terdalam. Thank you. Terima kasih. Kita akan lihat pada dialog berikutnya. Where did you go last night? Kemana kamu pergi semalam? I went to Jeruk Purut Cemetery. Aku pergi ke tempat pemakaman Jeruk Purut. Who passed away? Siapa yang meninggal? My uncle passed away last night. Pamanku meninggal semalam. I'm sorry for your loss. Aku turut berduka atas kehilanganmu. Thank you. Terima kasih. You're welcome. Sama-sama. Contoh untuk kalimat berikutnya. My grandfather passed away last month. Kakekku meninggal bulan lalu. I went to my grandfather's house for ngelawat. Aku pergi ke rumah kakekku untuk ngelawat atau kita menyebutnya dengan ngelayat ya untuk bahasa yang biasa kita tahu. We pray together for our grandfather. Kami berdoa bersama untuk kakek kami. We went to my grandfather's cemetery for ngoret. Kami pergi ke pemakaman kakek kami untuk ngoret. Nah, untuk ngoret sendiri ini semacam kayak istilah ya. Biasanya kalau kita ke pemakaman berziarah, di sana kita suka memotong rumput atau membersihkan pemakamannya ya. Sekaligus kita berziarah juga untuk ke pemakaman tersebut. My uncle and aunt were very sad. Paman dan bibiku merasa sangat sedih. Kita lihat kembali untuk contoh dialog berikut. What did Mamat do at school yesterday? Apa yang dilakukan Mamat di sekolah kemarin? He did an experiment yesterday. Dia melakukan percobaan kemarin. Kalian lihat dalam dialog ada kata kerja did. Nah, ini sudah menandakan bahwa ini kegiatan sudah lalu. Kemudian ada kata tambahan adverb time-nya, yaitu keterangan waktunya yesterday. Nah, itu artinya kemarin. Dan dijawab ketika ada pertanyaan seperti itu, jawabannya juga sama ya. Menggunakan did juga, he did. Nah, an experiment yesterday, dia melakukan percobaan kemarin. Dialog kedua, why was Mumun absent for school? Kenapa Mumun tidak hadir ke sekolah? Because Mumun's grandmother passed away 2 days ago. Karena nenek Mumun meninggal 2 hari lalu. Kalian lihat di sana ada kata was. Was termasuk to be bentuk kedua dari is mr. Nah, karena berhubungan di sini nama Mumun, nama orang menggunakan kata ganti is. Nah, is ini kan untuk pasangan is dalam verb kedua menggunakan was karena tunggal ya, kecuali kalau they, we, you itu menggunakan were. Oke. Nah, untuk ada keterangan di sini ada keterangan lagi pace. Nah, pace ada tambahan ed. Nah, ini termasuk verb kedua juga ya. Kemudian 2 days ago. Nah, di sini ada keterangan adverb of time-nya 2 hari lalu ya. Jadi
Ini menggambarkan kegiatan yang sudah lewat ya. Jika ada pertanyaan atau dalam kalimat ada kata bantu did, berarti untuk verbnya tidak perlu diganti. Misalkan tadi dialog 1 ada pertanyaan what did Mamat do? Nah, lihat kata kerja do tidak berubah lagi menjadi did karena sudah ada kata bantu did. Misalkan contoh lain, what did you go? Nah, tidak ada untuk perubahan go-nya ya, tetap menggunakan verb ke-1. Jadi tidak berubah menjadi what did you went karena di sana sudah ada kata bantu did seperti untuk menyatakan bahwa ini sudah berlalu ya untuk peristiwanya atau kejadiannya. Jadi tidak menggunakan dua kata kerja dalam satu kalimat bersamaan, cukup hanya satu, kecuali kalau tidak menggunakan did baru dirubah kata kerjanya menjadi bentuk kedua. Misalkan he went to Tanah Abang yesterday. Nah, tidak ada kata bantu did kan, jadi langsung menggunakan verb kedua. Tetapi kalau ada did-nya cukup menggunakan did saja dan verb yang lain yang mengikutinya itu tidak usah dirubah ya. Baik, kita masuk ke materi berikut. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu kepada orang lain, tentunya kalian menggunakan kalimat tanya atau kata tanya. Nah, jenis kata tanya apa saja sih yang perlu kalian gunakan ketika kalian ingin menanyakan tentang sesuatu hal kepada orang lain? Nah, untuk pembelajaran pada lesson 13 ini, di sini ada 5 contoh kata tanya yang bisa digunakan untuk kalian mempergunakannya ketika kalian ingin menanyakan sesuatu kepada orang lain. Kita lihat pada contoh soal yang nantinya akan kalian jawab pada link Google Form, tapi Miss akan memberikan arahan dulu untuk nantinya kalian bisa mengerjakan ya. Nah, di sini ada pertanyaan number 1. Who did an experiment yesterday? Nah, di situ ada kata who. Nah, who termasuk kata tanya yang digunakan ketika kita ingin menanyakan siapa. Ya, siapa. Nah, karena pada bahasan kali ini kita mempelajari tentang reporting past activities, berarti penggunaan kata kerjanya berubah ya, dari do menjadi did ya. Jadi kata tanya untuk reporting past activities kita menggunakan kata who did, siapa ya. Next, number 2, when did. When artinya kapan. Nah, ini juga termasuk kata tanya ketika kita ingin menanyakan mengenai waktu kapan sesuatu hal itu ingin kita tanyakan kepada orang lain ya. When artinya kapan. Number 3, why. Why did. Mengapa ya. Kemudian di sini karena kita menggunakan past activities, jadi ada tambahan did ya di belakang di setelah kata tanyanya karena kan sudah masa lalu. Jadi kita menanyakan hal-hal yang sudah terjadi masa lalu, jadi menggunakan kata bantu tanya untuk disandingkan dengan kata tanya, yaitu contohnya who did, when did, why did ya. Oke, the question for number 4, who was. Nah, Miss kok di sini beda, tidak menggunakan who did. Nah, bedanya apa? Nah, perbedaan did dan was itu adalah pada penggunaannya. Nah, untuk kata did digunakan jika kalimat tersebut memiliki kata kerja. Nah, did di sini adalah kata kerja dari awalan do verb 1 lalu berubah menjadi did di verb kedua karena yang kita tanyakan adalah past activities yang sudah lampau. Jadi bukannya kita harus menanyakan dengan kata who do, itu salah. Karena kita menanyakan aktivitas sesudah masa lalu. Jadi menggunakan kata who did. Nah, lalu who was. Kenapa who was? Who was termasuk dalam kalimat nominal. Kalimat nominal ini tidak memiliki kata kerja. Ya kan? Yang tadi kan yang nomor 1 itu ada kata kerjanya. Did dari kata kerja do. Do artinya melakukan ya. Apa yang dilakukan. Nah, di sini kan jelas ya, who did an experiment yesterday? Siapa yang melakukan kegiatan eksperimen kemarin? Nah, itu ada kata kerjanya, yaitu do, berubah menjadi did. Tetapi di nomor 4, who was absent from school? Di sini tidak ada kata kerja. Jadi termasuk kalimat nominal, ya.
kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Tetapi di nomor 1 kalimat verbal, yaitu kalimat yang memiliki kata kerja. Jadi bedanya itu ya nak ya, bisa membedakan ya. Jadi kalimat yang memiliki kata kerja itu disebut kalimat verbal, sedangkan kalimat yang tidak memiliki kata kerja disebut kalimat nominal. Jadi ketika ada pertanyaan yang dia termasuk kalimat nominal dan tidak mempunyai verb atau kata kerja, dia menggunakan kata bantu was atau were. Ya, was digunakan untuk tunggal, were digunakan untuk bentuk jamak subjeknya. Nah di sini kan yang ditanyakan who was absent from school. Berarti kan satu orang nih, siapa yang absen atau tidak masuk sekolah kemarin gitu ya dalam wacananya. Nah, itu siapa ya. Jadi sudah tahu perbedaannya ya, kalimat verbal dan kalimat nominal. Verbal adalah kalimat yang mempunyai kata kerja atau verb. Contohnya do ya. Nah, kemudian berubah menjadi did karena digunakan pada past activities atau simple past. Kemudian kalimat nominal, kalimat yang tidak memiliki kata kerja ya, jadi dia menggunakan kata bantu was atau were. Was digunakan jika subjeknya berupa I, she, he, it. Nah ini tunggal ya. Nah, were digunakan jika subjeknya berupa they, you, we, it. Tetapi it ini plural ya. Jadi sudah tahu ya perbedaannya. Oke. Berikutnya kalian lihat pada pembahasan selanjutnya. Kita lihat pada contoh berikut. Di sini ada percakapan antara Mamat dan Udin. Dan ini menggunakan kata tanya ya. Kata tanya what. What artinya apa ya. Pertanyaannya, what did you do last night? Apa yang kamu lakukan semalam atau tadi malam? Udin menjawab, I painted a Betawi singer. Aku menggambar atau melukis seorang penyanyi Betawi. Nah, di sini ada garis bawah ya pada kata I painted a Betawi singer. Nah, yang perlu kita fokuskan adalah pada kata kerjanya paint ya. Paint menjadi painted, ada tambahan ed. Nah, ini termasuk dalam kata kerja yang berubah dari kata kerja pertama menjadi bentuk kata kerja kedua. Kata kerja pertamanya adalah paint, lalu berubah menjadi painted, ada ed. Dia termasuk regular verb yang hanya ditambah ed saja untuk berubah menjadi verb kedua ya. Kalian sudah belajar mengenai irregular verb, yaitu kata kerja tidak beraturan. Regular verb, kata kerja yang beraturan. Kata kerja beraturan atau regular verb adalah kata kerja yang hanya tinggal ditambah ed saja. Tetapi kalau irregular itu kata kerja yang bentuknya tidak ditambah ed tapi beraneka ragam, berbeda ya, dari verb 1, verb 2 ke 3 itu beda. Nah, kalian harus coba menghafal untuk dapat tahu perbedaan setiap perubahan verbnya tersebut. Nah, untuk yang di soal ini menggunakan kata kerja beraturan perubahannya ya, regular verb. Jadi dari kata paint, verb kesatunya paint ya, melukis, berubah menjadi painted ya. Tetap artinya sama, cuma yang dilakukan itu sudah lalu. Jadi ada tambahan ed saja. Seperti itu ya penjelasannya. This is the additional material from the lesson 13. Ini adalah materi tambahan pada lesson 13, yaitu there is announcement and then example for sympathy card ya. Jadi ada contoh pengumuman. Nah, ini kebetulan di sini untuk lesson 13 pengumuman untuk berita duka cita, dan juga ada semacam ucapan belasungkawa ya. Nah, kita lihat dulu untuk bagaimana bentuk dari announcement dan sympathy card tersebut. Mau disimak ya. Mamat came to Mumun house. Mamat datang ke rumah Mumun. He saw this announcement in Mumun's house. Dia melihat pengumuman ini di rumah Mumun. What kind of announcement is it? Jenis apakah pengumuman ini? What happened to Mumun and her family? Ada apa yang terjadi dengan Mumun dan keluarganya? Nah, di sini ada pengumuman. The kind of this announcement is condolences announcement. Jadi jenis pengumuman ini adalah pengumuman untuk menyatakan belasungkawa ya, atau berduka cita atas meninggalnya seseorang. Kita coba lihat pada
teks di dalam box ya. In loving memory, Aminah, 8 March 1914 until 5 December. Mengenang Ibu Aminah, 8 Maret 1940 hingga 5 Desember. Beloved mother of Mr. Sabeni and grandmother of Mumun. Ibu tercinta dari Bapak Sabeni dan nenek dari Mumun. Her body will be laid to rest at Jeruk Purut Cemetery. Jenazah akan dikebumikan atau dimakamkan di Taman Makam Jeruk Purut. May Allah accept her kindness. Semoga Allah menerima amal ibadahnya. Your sincerely. Hormat kami, Sabeni and family. Sabeni dan keluarga. Next, there are a sympathy card, a kind of sympathy card to express your condolences. Jadi di sini ada jenis dari ucapan bela sungkawa sebagai ungkapan kalian untuk berdukacita terhadap peninggalan seseorang. Kita lihat pada teksnya ya. With deepest sympathy, rasa simpati yang mendalam atau rasa duka yang mendalam. We are sorry for your loss. Kami sangat berduka atas kehilanganmu. She was a great person. Dia adalah seorang yang baik. She will always be remembered. Dia akan selalu dikenang. You need to know that we are here for you. Kamu harus tahu bahwa kami di sini ada untukmu. Yours sincerely. Hormat kami. Juki and Badron. Juki dan Badron. Oke, berikutnya kalian mengerjakan soal ya via link Google Form. Jangan lupa soalnya disalin terlebih dahulu untuk soal dan jawaban benar saja. Oke, baik, itu saja dari Miss Nur. Bisa rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengerti ya untuk semua materi yang telah Miss berikan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.